Remaja adalah suatu perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat, agama, ataupun hukum yang biasanya dilakukan oleh anak berusia 10 sampai 18 tahun. Masa remaja dengan biasa disebut sebagai fase transisi badai atau storm and stress. Dan di sini teman saya akan menunjukkan lebih dalam mengenai jenis, penyebab, dan dampaknya. Jenis-jenis kenakalan remaja antara lain adalah kenakalan situasional, kenakalan sistematis, dan kenakalan kriminal. Beberapa akar penyebab timbulnya masalah kenakalan remaja adalah beberapa faktor. Berikut yaitu pertama, krisis identitas, kedua, tekanan teman sebaya, ketiga, diskusi keluarga, keempat, kontrol emosi yang lemah, kelima, kesenjangan ekonomi dan lingkungan. Dampak nyata yang ditimbulkan jika dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan, maka dampaknya akan bagi masa depan itu sendiri dan juga tatanan sosial. Bagi masa depan remaja, mereka akan putus sekolah, memiliki masa depan yang curam karena rekam jejak kriminal dan juga memiliki kerusakan fisik dan mental akibat seks adiktif hingga penyakit menular seksual. Bagi keluarga, keharmonisan mereka akan hancur, terus tekanan psikologis dan sosial bagi orang tua yang dapat menyebabkan bunuh diri dan juga mereka memiliki beban finansial yang tinggi. Tuh kamu nggak bisa. Hubungan masyarakat, mereka tidak merasa aman, terus rusaknya fasilitas umum dan juga biaya tinggi penegakan hukum dan rehabilitasi. Berikut beberapa dampak nyata dari narkoba. Dampak ini disingkat menjadi hancur. H. Halusinasi dan gangguan jiwa. A. Hancurnya prestasi dan nilai. N. Nekat kriminal. C. Cacat fisik dan organ. U. Ujung-ujungnya di penjara. R. Resiko kematian akibat overdosis zat beracun. Sebenarnya, narkoba tidak pernah menawarkan solusi, melainkan hanya sebuah ilusi yang berujung kehancuran. Ingat kata hancur. H. Halusinasi. A. Anjloknya prestasi. N. Nekat kriminal. C. Cacat organ. U. Ujungnya penjara. R. Resiko kematian. Jadi, selamatkan masa remajamu. Katakan tidak pada narkoba. Kita bedah beberapa dampak nyata dari tawuran. Pertama, ada kerugian fisik yang fatal dan kehilangan nyawa. Kedua, hancurnya masa depan dan jalur pendidikan. Ketiga, trauma psikologis yang dalam. Keempat, jeratan hukum dan catatan kriminal. Kelima, merugikan fasilitas umum dan juga menjadi teror bagi masyarakat. Teman-teman, dari yang kita bahas, kita melihat bahwa tidak ada satupun tentang manfaat dari tawuran. Yang ada, mungkin kamu bisa terluka parah, masuk penjara, atau mati. Ya, terserah sih, kamu mau gimana. Dan kamu tahu, solidaritas yang dibangun di atas kekerasan adalah solidaritas yang semu. Menjadi keren bukan dengan cara turun ke jalan dan menyakiti orang, melainkan berprestasi dan bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itu, stop tawuran dan juga mari kita meneruskan
perjuangan bangsa demi masa depan kita, masa depan keluarga, dan masa depan negara. Terima kasih. Berikut ini adalah beberapa dampak dari judi online. 1. Kerusakan keuangan finansial akut dan jebakan hutang. 2. Memicu tindakan kriminal. 3. Kehancuran mental secara psikologis. 4. Menurunnya nilai akademis dan putus sekolah. 5. Isolasi sosial. Nah, teman-teman, seperti dampak judi online yang sudah kita bahas tadi, banyak sekali kerugian. Kalian tahu, memang judi online itu awalnya kalian mendapatkan keuangan kecil, tapi sebenarnya itu pelicikan dari bandar. Sebenarnya bandar mengatur judi online itu dengan sebuah algoritma, pemain tidak akan menang dalam jangka panjang. Nah, apa kalian tahu? Judi online tidak membuat kalian kaya, tapi hanya membuat kalian hancur, miskin, punya banyak hutang, dan berujung apa? Bunuh diri. Ya, bunuh diri. Maka dari itu, jauhkan diri kita dari judi online. Ingatkan teman-teman kalian dan katakan tidak pada judi online. Terima kasih teman-teman. Sudah. Berikut ini beberapa dampak dari vandalisme, yaitu 1. Sekolah dan lingkungan menjadi kumuh. 2. Merugikan orang lain dan fasilitas umum. 3. Bisa terkena sanksi dan juga mendapat hukuman. 4. Merusak nama baik kita sendiri. Nah, teman-teman, seperti dampak dari vandalisme yang sudah kita bahas tadi, kalian tahu dampaknya apa? Ya, sekolahnya rusuh, terus kamu dapat sanksi, terus apa lagi? Banyaklah masa kesulitan saat itu. Nah, sebenarnya kalau ingin mempresentasikan karya seni kalian bisa melakukan karya digital ataupun ikut lomba seni, ataupun kalian bisa menggambar di buku tulis kalian atau buku gambar kalian. Nah, vandalisme itu apa sih manfaatnya? Nggak ada kan? Makanya mari kita katakan stop vandalisme, ingatkan ke diri kita sendiri ataupun teman-teman kalian, dan terima kasih. Dampak nyata yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja adalah bagi remaja itu sendiri, putus sekolah, masa depan suram karena jejak kriminal, kerusakan fisik atau mental akibat zat adiktif, hingga penyakit menular seksual. Bagi keluarga, hancurnya keharmonisan keluarga, tekanan psikologis seperti stres dan malu bagi orang tua, serta kondisi finansial yang membengkak. Bagi lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar, hilangnya rasa aman di lingkungan publik, serta tingginya biaya penegakan hukum dan rehabilitasi. Jadi kesimpulannya adalah rokok nggak bisa bikin kita kelihatan keren sama sekali. Lebih baik kita jadi anak yang aktif, rajin, berprestasi, dan tubuhnya sehat. Sayangilah diri kita dan masa depan kita. Jadi, yuk sekarang kita katakan tidak pada rokok. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!